Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Ruas Jalan Luhuang yang menghubungkan Pariaman menuju Lubuk Basung Agam putus lagi. Petugas pemadam kebakaran Pasaman melepaskan cincin yang melekat di jari seorang balita. Bantuan senilai 1 miliar rupiah dari sebuah ormas untuk para korban bencana alam diserahkan di Padang. Petugas pemadam kebakaran Pasaman berusaha melepaskan cincin yang melekat di jari seorang balita yang berusia 3 tahun di kantor Damkar Pasaman pada Selasa pagi. Petugas berusaha memotong cincin itu dengan menggunakan alat pemotong besi mini atau gerinda kecil. Namun proses itu tak berjalan mulus karena sang balita terus-menerus menangis dan bergerak, membuat petugas kesulitan memotong cincinnya. Tak hilang akal, balita itu dibawa petugas ke Rumah Sakit Umum Daerah Tuanku Imam Bonjol di Lubuk Sikaping. Di RSUD ini, perawat membius jarinya, hingga balita tak merasakan apa-apa karena jarinya kebas. Meski masih menangis, tapi sang balita tak lagi meronta-ronta. Petugas pun kemudian melanjutkan pekerjaannya. Berselang 30 menit kemudian, cincin yang melekat di jarinya pun berhasil dipotong petugas. Anaknya balita di kurang umur 3 tahun yang melaporkan ada cincin yang merapat atau sudah tidak bisa lagi dibuka di jarinya. Untuk itu masyarakat tersebut mohon bantuan damkar. Namun kami harus membutuhkan pihak medis. Untuk itu kami bawa ke UGD untuk melakukan pembiusan bersama melakukan pembiusan dan melakukan pembukaan cincin tersebut. Balita ini diantarkan ibunya dari Bonjol ke kantor pemadam kebakaran Pasaman karena sang ibu panik tak bisa melepaskan cincin yang melekat di jari anaknya. Pihak damkar mewanti-wanti orang tua untuk mengawasi cincin yang dipasangkan di jari balita karena jari-jarinya akan tumbuh dan membesar sesuai umurnya. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Usai bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat, banyak pihak dan lembaga pemerintah serta swasta menyerahkan bantuan. Tujuannya untuk meringankan beban kehidupan sosial para korban. Salah satunya, bantuan dari sebuah ormas yang bernilai 1 miliar rupiah. Menurut ketuanya, dukungan ini bertujuan untuk meringankan beban dan biaya hidup para korban bencana di Sumbar. Selain memberikan bantuan, pihaknya juga memerintahkan puluhan relawannya untuk membantu membersihkan rumah warga yang terdampak. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami mendistribusikan donasi sebesar 1 miliar rupiah yang nanti bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok maupun pasca bencana. Semoga dengan ini bisa meringankan masyarakat di Sumatera Barat yang terkena dampak bencana alam. Nanti akan menyeluruh ke Sumatera Barat. Para penerima bantuan merasa bersyukur dengan bantuan yang mereka terima. Pasalnya, selain dukungan material, mereka juga ikut membantu membersihkan rumah, berbaur dengan polisi dan tentara, serta relawan lainnya. Ya, saya sudah terima bantuan dari Ansor. Terima kasih Ansor. Kedepannya kalau ada bantuan lagi, terima kasih. Telah membantu kami dan bekerja sama dengan Cooper Gold dan Goto. Terima kasih. Selain di Padang, bantuan itu juga akan disalurkan kepada korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di kabupaten dan kota lainnya. Diharapkan dengan bantuan dari berbagai pihak, masyarakat Sumbar yang terkena musibah banjir bandang beberapa waktu lalu bisa kembali bangkit. Bantuan ini juga membuktikan bahwa rakyat Indonesia peduli atas nasib warganya sendiri. Robiham melaporkan dari Padang.
Jalan dari Pariaman menuju Lubuk Basung Agam yang melewati Sungai Gringging kembali tak bisa dilewati kendaraan. Putusnya transportasi kedua daerah diakibatkan ruas jalan Luhuang di Nagari Kuranji Hulu ambles akibat longsor yang terjadi bersamaan dengan hujan deras yang melanda Padang Pariaman 2 minggu lalu. Badan jalan sepanjang 25 meter masuk ke dalam jurang hingga tidak bisa dilewati kendaraan. Amblesnya badan jalan ini untuk kedua kalinya. Sebelumnya, badan jalan ini ambles dan diperbaiki oleh pemerintah. Namun karena tak mampu menahan air, hingga menghantam badan jalan di sisinya yang rawan longsor. Menurut warga yang baru pulang dari rumah sakit, dia terpaksa mengganti kendaraan umum yang ditumpanginya di ujung jalan. Kemudian berjalan kaki melewati sisi jalan yang ambles dan menyambung dengan kendaraan lain untuk kembali ke rumah. Jika harus memutar melalui jalan lain, jaraknya cukup jauh. Balik dari rumah sakit karena adik saya sakit dan dirawat 4 hari lebih kurang ya kan. Karena jalan terisolir terpaksa lah ditunggu di sini ya kan. Sambung ya Pak ya? Iya, sambung daripada jauh balik ke kan yang sana ya kan. Jadi kereta aja yang bisa lewat. Kalau ke arah Sungai Gringging, Batu Gadang jauh. Penyebabnya pertama itu karenanya hujan. Kemarin hari hujan, cuaca hujan selama 10 hari berturut-turut. Nah, jadi karena genangan air di jalan, itu penyebabnya dihantamnya jalan ini, sehingga longsor jadi. Warga berharap pemerintah kembali memperbaiki ruas jalan ini. Karena jalan ini merupakan akses yang sangat vital bagi mobilitas dan perekonomian masyarakat. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulan Valeri dan tim redaksi mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.